Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ada Tutorial. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang cara mendapatkan keuntungan dengan berjualan di Shopee, teman-teman. Nah, langsung aja ke aplikasinya ya. Teman-teman kan pasti udah pada punya ya aplikasinya, dan apabila ada yang belum punya aplikasi Shopee, kalian bisa download aja di Play Store atau di App Store kalian ya, teman-teman. Oke, cara berjualan di Shopee untuk teman-teman, yang pertama kalian harus punya toko dulu ya di Shopee. Dan jika kalian sudah punya toko di Shopee, kalian bisa upload produk di Shopee ya teman-teman. Bisa upload produk untuk kalian jual teman-teman. Dan jika sudah punya toko, maka tampilannya akan seperti ini teman-teman kurang lebihnya. Oh iya, pembahasan ini adalah pembahasan untuk pemula yang baru mau berjualan di Shopee atau teman-teman yang baru belum paham tentang berjualan di Shopee ya. Mari kita belajar sama-sama dan mari kita cari peluang-peluang kita untuk berjualan di Shopee dan untuk mendapatkan rezeki dari bisnis online ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ke pembahasan ya teman-teman. Untuk berjualan di Shopee itu teman-teman kita terbagi ke dua bagian, yaitu berjualan dengan memiliki stok yang pertama, dan yang kedua yaitu berjualan dengan kita tidak memiliki stok atau dengan dropship teman-teman. Nah, jadi kita tulis ya di sini ya. Jualan di Shopee ya. Pembagian jualan di Shopee. Shopee itu terbagi dua teman-teman. Satu yaitu dengan stok produk. Dan yang kedua tanpa stok. Nah, yang kedua tanpa stok teman-teman. Jadi pada dasarnya garis besarnya jualan di Shopee itu adalah yang satu bisa stok produk untuk teman-teman yang punya produk atau punya modal ya. Dan yang kedua adalah dengan modal yang minim dan resiko yang minim, yaitu tanpa stok produk. Nah, untuk yang stok produk mungkin teman-teman sebagian besar udah pada paham ya. Kenapa paham? Ya karena produknya udah ada dan teman-teman tinggal upload aja produk teman-teman ke Shopee dengan keterangan produknya, harga produknya tinggal diupload ke Shopee. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas yang tanpa stok produk teman-teman. Kenapa? Tanpa stok produk kita masih bisa berjualan? Tentu saja bisa teman-teman. Karena banyak cara, banyak jalan untuk kita mendapatkan keuntungan berjualan di Shopee meskipun tanpa memiliki barang atau tanpa memiliki stok produk teman-teman. Yaitu dengan cara dropship teman-teman. Dan bagaimana cara dropship itu teman-teman? Ya cara dropship itu berjualannya kurang lebih sama dengan orang-orang yang memiliki barang atau orang-orang yang memiliki produk teman-teman. Cuman bedanya di sini kita tidak perlu menyetok produk dan tidak perlu mengirimkan barang. Kita hanya perlu memproses orderan yang masuk ke toko kita dengan cara mengirimkan resi ke orang yang kita percaya untuk menjadi mensuplai barang kepada kita. Jadi kita itu pertama-tama harus cari supplier teman-teman. Nah, apa itu supplier? Supplier itu adalah orang yang memiliki barang dan mau bekerja sama dengan kita untuk memberikan kita barang agar kita bisa berjualan teman-teman. Jadi yang pertama untuk dropship itu teman-teman harus punya toko, kedua harus mencari supplier, dan yang ketiga harus ada barangnya dari supplier ya. Kita bahas di sini ya untuk teman-teman biar bisa catat ya. Yang pertama kita harus sudah toko itu udah pasti ya. Ada toko online ya. Nah, yang pertama ada toko online. Cara dropship ya. Yang pertama harus punya toko online ya teman-teman.
Dan yang kedua, kita cari produk yang kita jual, yang mau kita jual teman-teman. Produk yang mau kita jual. Nah, setelah ketemu produk yang mau kita jual, misalnya kita mau jualan apa, mau jualan sepatu, mau jualan baju, mau jualan tas, mau jualan aksesoris, mau jualan makanan, mau jualan mainan, kita cari dulu produknya. Produknya apa nih yang menurut teman-teman peluangnya gede untuk dijual lagi dan ada keuntungannya gitu kan. Kalau udah nemu produknya, kemudian teman-teman cari suppliernya teman-teman. Cari suppliernya. Supplier itu yang bakal ngasih barang ke kita gitu kan. Jangan sampai kita mencari supplier dan ternyata supplier itu dropshipper juga teman-teman. Makanya di sini penting kita itu harus riset supplier, mencari supplier yang siap mendukung kita, mensupport kita untuk jualan online di marketplace, jualan online di aplikasi-aplikasi tempat kita jualan online teman-teman. Ya, dan tentunya untuk peraturan yang sekarang jualan online di Shopee itu untuk dropshipper diwajibkan memakai resi otomatis. Tentunya supplier ini harus support resi otomatis teman-teman. Jadi kalau suppliernya tidak support resi otomatis, maka suppliernya itu kurang baik untuk kita, kurang bagus gitu, kurang cocok untuk para dropshipper ya teman-teman. Jadi para dropshipper untuk yang sekarang itu wajib ada resi otomatis dan supplier yang mau nerima resi otomatis gitu ya teman-teman. Jadi untuk yang pertama-tama, untuk garis besarnya, teman-teman yang mau mendapatkan keuntungan dari bisnis online dengan cara dropship di Shopee ya, teman-teman itu yang pertama harus ada toko, yang kedua cari produk yang mau dijual, dan yang ketiga harus cari supplier yang menyediakan produk yang teman-teman jual dan mereka mau mensupport teman-teman untuk berjualan di Shopee dengan resi otomatis, dengan respon yang bagus gitu ya teman-teman. Oke, kita pertama-tama akan bahas harus ada toko ya. Teman-teman pasti sudah ngerti lah untuk cara membuat toko, atau kalau ada yang belum mengerti nanti saya akan buatkan video full untuk pembuatan toko online di Shopee ya. Oke, langsung aja ke cari produk yang mau dijual ya teman-teman. Oke, kita masuk ke Shopee teman-teman. Nah, di sini terserah sih teman-teman mau cari supplier di Shopee juga, atau mau cari supplier di Tokopedia atau di Lazada, dimanapun teman-teman mencari supplier terserah. Yang penting nanti ketemu barang yang mau dijual dan barangnya teman-teman, wah ini peluangnya bagus nih, ini misalnya harganya 30.000 bisa dinaikin jadi 40.000, bisa dijual lagi di marketplace, ya udah teman-teman ambil supplier di situ aja gitu kan. Jadi yang penting produknya bisa laku dan suppliernya mau mendukung teman-teman gitu. Ya kita contohkan aja dulu di Shopee ya, sebenarnya banyak cara ya untuk kita dapat supplier. Bisa kita pergi ke pasar, terus cari-cari produk di pasar dan kita jual di marketplace, bisa seperti itu juga. Tapi kita simpelnya untuk teman-teman yang rebahan hanya bermodalkan handphone tanpa kemana-mana, bisa juga untuk memulai berbisnis atau mendapatkan penghasilan dari handphone ya. Kita misalnya mau jual apa ya teman-teman, celana ya, kita jual celana panjang ya, celana panjang pria. Ini nggak harus celana aja ya teman-teman, bebas teman-teman, pokoknya pikirkan aja apa-apa yang teman-teman kiranya bakal laku gitu. Tuh kan ini di sini kita celana panjang pria, keluarnya banyak, ada celana jeans, ada celana jumbo, ada celana chinos, ada celana sobek, ada celana pria dewasa, ada celana panjang pria lepis. Ini banyak gitu kan kategori-kategori yang bisa kita sasar. Nah, diantaranya kita coba aja pilih salah satunya ya. Celana panjang pria Cino teman-teman. Nah, di sini nanti bakal muncul teman-teman produk-produk celana chinos teman-teman untuk kita mencari supplier. Nah, ini 10.000 terjual. Nah, banyak ya. Nah, nanti kita cari produk-produk lagi yang lain yang bisa kita jual, yang bisa kita naikkan harganya teman-teman. Nah, misalnya kita yang ini aja dulu ya, kita lihat. Oke. Nah, oh ya teman-teman,
Untuk dropshipper atau untuk kita yang berjualan, yang paling penting itu adalah pola pikir kita, mindset kita. Kenapa mindset kita harus dibentuk? Nah, kita sebagai penjual, sebagai pebisnis, atau sebagai pedagang di marketplace, pola pikir kita itu harus yakin. Harus yakin kenapa? Barang yang kita jual pasti ada peminat atau pembelinya. Tidak mungkin kan, misalnya seseorang memproduksi celana, dan gak mungkin gak ada yang beli, pasti ada yang beli gitu. Yang penting kita mau berusaha untuk mencari target-target atau pembeli-pembeli yang akan kita sasar gitu kan teman-teman. Jadi setiap produk pasti ada peminatnya. Nah ini celana misalnya tuh kan peminatnya udah banyak banget nih, 10.000 terjual. Kita lihat ulasannya teman-teman. Nah kalau kita mencari supplier teman-teman, kita harus cari dulu. Misalnya cari produknya mau apa. Nah ini kita kan udah nemu ya celana chinos ya. Harganya ya sekitar segini nih, 18.000, entah apa itu variasi apa ya, sampai 54.000 paling mahal teman-teman. Nah kita cari ini ulasannya, ini ulasannya 4,6 ya bintangnya, ini lumayan bagus teman-teman, ini nomor 1 terlaris di celana chinos ya. Kita cari ini ulasannya di sini teman-teman, ulasannya bagus kan tuh, ini udah 59.000 ulasan ya. Berarti terjualnya udah lebih dari 60.000 terjual teman-teman. Berarti ini bagus banget ya. Kita lihat stoknya banyak gak? Banyak banget stoknya. Nah kita lihat performa chat toko ini. Performa chatnya bagus apa enggak? Performa chatnya bagus nih, lumayan 88%. Nah untuk para dropshipper minimal 85% aja kita ambilnya. Apalagi ya kalau ada yang 90% ke atas itu udah bagus banget. Nah setelah kita mencari produk dan kita mau jualan celana, nah kita udah nemu suppliernya teman-teman. Nah kita coba chat satu-satu. Nanti kita chat di sini, tinggal izin aja misalnya, halo kak misalnya, halo kak, produk di toko kakak boleh di dropship nggak? Produk kakak boleh di dropship nggak gitu kan? Boleh di dropship nggak gitu kan? Nah izin aja di sini teman-teman izin sama yang punya toko, boleh dropship nggak? Kalau misalkan dia respon, oh iya silahkan kalau mau dropship. Nah nanti teman-teman tinggal tanyain aja kontak WA-nya atau kontak yang bisa dihubungi untuk kelanjutannya, untuk teman-teman bisa dropship ke supplier tersebut. Kenapa harus minta WA-nya? Karena supaya teman-teman bisa transaksi memakai resi otomatis, yaitu resi yang berada dari toko kalian gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman sampai sini pada paham ya. Oke, kalau misalkan ada yang belum dimengerti, teman-teman bisa langsung aja tanyakan di kolom komentar ya. Kalau misalkan ada penjelasan yang masih kurang jelas gitu dan teman-teman belum paham, tanyakan aja. Kita belajar sama-sama ya teman-teman. Saya bukan mengajari tapi kita belajar sama-sama gitu ya. Oke. Jadi nanti setelah menemukan supplier dan teman-teman udah menemukan supplier yang cocok dan produk yang kiranya teman-teman itu bakal laku ya. Seperti kan yang tadi kan celananya kisaran 54.000 teman-teman. Nah teman-teman bisa dinaikin lagi, misalnya mau dinaikin 20% atau 30%, terserah teman-teman itu mau dinaikin berapa ya. Ini kan 54.000. Nah 54.000 ini masih bisa dinaikin ke 64.000 atau 74.000 juga masih bisa laku, tergantung kita mencari target marketnya, mencari persaingannya gitu kan. Pasti masih bisa laku. Kenapa? Karena di sini juga masih ada tuh yang jual 65.000, ini 54.000, ada yang 65.000, ada 65.000, berarti di sini masih bisa bersaing teman-teman. Nah ini ada 125, 120.000. Nah gitu kan. Jadi masih bisa bersaing sebenarnya ya. Yang tadi dinaikin harganya, dinaikin 20.000 atau 25.000 masih bisa bersaing ya. Gimana kita mengemasnya dan gimana kita cara riset, tentunya riset marketnya ya teman-teman. Nah misalnya jangan cuma celana ya, kita tes lagi. Misalkan kita mau jualan jaket teman-teman, jaket pria ya. Kita jaket pria nih, jaket pria jumbo, jaket pria dewasa, jaket pria tebal, jaket banyak ini kategorinya ya. Misalnya kita coba jaket pria dewasa aja ya, kata kuncinya. Oke. Nah, kita cari aja di sini. Nanti kalau misalkan udah ketemu produknya,
Nah, teman-teman tinggal izin sama yang punya produknya untuk di dropship. Ya coba aja chat gitu kan, di chat aja satu-satu. Misalnya yang toko ini misalnya nolak, ya udah nggak apa-apa, namanya juga perjuangan gitu kan. Jadi kita jangan mikirnya instan gitu. Ya meskipun kita cuman bermodalkan HP tapi pasti ada perjuangannya. Ada yang nolak, ada yang ngizinin gitu kan, ada yang ngizinin tapi produknya belum laku. Ya udah kita coba aja gitu kan, nggak ada salahnya untuk mencoba karena ini tuh ya gratis gitu kan. Izin sama mereka gratis, dan kalaupun barangnya nggak laku, kita nggak rugi juga gitu kan, nggak rugi secara materi, kita cuman ya waktu kita aja, tapi kan waktu kita juga yang kita gunakan, meskipun itu nggak laku tapi kan bisa jadi pembelajaran untuk kita semua ya, untuk memperbaiki ke depannya. Nah seperti ini nih, ada hoodie gitu kan, cari cari aja pokoknya produknya di sini yang sekiranya harganya cocok buat teman-teman dan bisa dinaikin lagi. Nah pilih produknya, nanti pembuatan judul untuk apanya nanti kita belajar lagi ya teman-teman. Kalau udah nemu produk, udah nemu supplier yang cocok, nah nanti kita tinggal hubungi aja di WhatsApp ya. Kalau udah ada nomor WhatsAppnya, kita tinggal hubungi, halo selamat siang misalnya, Kak ini saya yang mau dropship tadi, gimana untuk produknya, untuk kita tanyakan jasa kirim yang bisa dipakai apa aja gitu kan, bisa code atau tidak, nanti ditanyakan aja ya. Kalau misalkan udah deal, udah cocok, nah kita bisa langsung mulai berjualan di marketplace di Shopee ya teman-teman. Jadi untuk video kali ini mungkin sampai sini aja dulu biar nggak terlalu panjang ya teman-teman. Jadi kesimpulannya, untuk berjualan online itu ada dua cara, yaitu dengan kita memiliki stok produk dan kita tidak usah stok, yaitu disebut dengan dropship ya, atau dropshipper. Dropshipper itu berjualan online tanpa kita menyetok barang, tanpa kita harus kirim barang ke jasa kirim ya teman-teman. Jadi kita cukup upload produk, pasang harga, dan jika ada orderan kita tinggal kirimkan nomor resi kita ke supplier kita dengan menerangkan, oh ini barangnya yang kita jual dan ini yang terjual ya, tolong dikirim ini ya kepada supplier misalnya. Tinggal kirim resinya aja. Jadi simple lah pokoknya teman-teman. Kalau udah dicoba mungkin di awal-awal pasti akan terasa sulit, tapi kalau udah terbiasa nanti juga akan terasa nyaman dan mudah teman-teman. Oke. Jadi kesimpulan besarnya adalah kita harus punya toko online, kedua kita cari produknya, dan ketiga kalau udah ada produknya kita cari supplier yang memiliki produk dan mau mensupport kita untuk berjualan di online teman-teman. Oke, mudah-mudahan bermanfaat, dan nanti kita akan bahas untuk trik-trik selanjutnya atau cara-cara selanjutnya tentang berjualan di Shopee. Dan untuk teman-teman semua, jika kalian merasa di video ini ada manfaatnya, yuk bantu like dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dan trik-trik terbaru di YouTube kami ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.